Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang menyaksikan video ini dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 9 dan 10 izin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai project based learning tentang enzim untuk uji kualitatif dan uji kuantitatifnya. Di mana project ini adalah dari mata kuliah praktikum biokimia yang diampu oleh Ibu Irma Ratnakartika, MSc, dan Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke slide-nya. Yang pertama itu ada perkenalan terlebih dahulu. Untuk proyek ini dibuat oleh dua kelompok, yaitu ada kelompok 9 dan kelompok 10, di mana kelompok 9 terdiri dari saya, Abdullah Sulkazri, Dian Novianti, dan Islina Fitrino Syamsi. Sedangkan untuk kelompok 10 terdiri dari Dian Ayu Lestari, Dinda Rahmawati, dan juga Nabila Maulida. Oke, kita langsung saja ke table of contents, di mana table of contents ini dibagi menjadi 7 poin. Ada tujuan, dasar teori, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil pembahasan, interpret, dan kesimpulan. Di mana untuk yang dibahas ini menjadi 3 poin utama, yaitu enzimnya, ada bromelin, papain, dan juga katalase. Oke, untuk menghemat waktu karena slide-nya cukup banyak ya teman-teman, mari kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, ini dia untuk peta konsepnya, di mana akan dibahas menjadi 3, yaitu isolasi, kemudian dan juga aktivitas enzimnya. Nah, di mana aktivitas enzim ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu pengaruh pH, suhu, konsentrasi, dan juga katalis. Baik, apakah sudah penasaran? Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada enzim bromelin. Yaitu ada gambar buah nanas ya, berarti enzim bromelin ini terdapat pada buah nanas. Untuk tujuannya sendiri, untuk yang pertama ini untuk mengetahui cara mengisolasi dan memurnikan enzim bromelin, tentu mengidentifikasi pengaruh waktu inkubasi pada aktivitas enzim bromelin, mengidentifikasi pengaruh konsentrasi pada aktivitas enzim bromelin, dan juga mengidentifikasi pengaruh suhu pada pH pada aktivitas enzim bromelin. Selanjutnya ada dasar teori singkat. Nah, ini dia ya, kita telah bahas dari pada saat praktikum sebelumnya, itu bromelin adalah enzim yang diisolasi dari nanas yang tergolong kelompok enzim protease atau proteolitik. Bromelin termasuk dalam golongan protease yang dihasilkan dari ekstraksi buah nanas. Untuk menentukan cara isolasi enzim, pertama tanpa perlu mengetahui lokasi enzim dan sumbernya. Enzim dari jasad hidup dibagi menjadi 2 macam, yaitu intraseluler dan intraseluler. Nah, ini ada contoh struktur enzim bromelin. Nah, walaupun itu gambar animasi ya teman-teman, bukan gambar aslinya, tapi secara sederhana begitulah struktur enzim bromelin. Ya, ini ada teori singkatnya, bisa dibaca. Aktivitas bromelin dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu beberapa bagian jenis tanamannya, ada substrat, inhibitor, dan juga jenis persikitan yang digunakan untuk pemurnian bromelin. Enzim bromelin yang diisolasi dari daging buah nanas matang memiliki aktivitas lebih tinggi daripada enzim bromelin yang diisolasi dari daun dan buah nanas mentah. Kondisi optimum reaksi enzimatis bromelin secara teori itu pH-nya 6,5 untuk temperatur 500 derajat Celcius dan juga selama 20 menit. Ini lagi ada masih berlanjutan dari dasar teorinya, yaitu untuk menentukan cara isolasi enzim, pertama-tama perlu mengetahui terlebih dahulu lokasi enzim di dalam sumbernya. Enzim dari jasad hidup dibagi menjadi 2 ya, jadi ada ekstraseluler dan juga intraseluler. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah jenis enzim serupa yang berasal dari sumber yang berbeda, maka berbeda pula jumlah dan aktivitas enzim tersebut. Sebagian besar waktu yang dibutuhkan dalam isolasi enzim adalah digunakan dalam uji aktivitas dan ukuran atau porsi yang berbeda-beda. Sangat dianjurkan uji aktivitas dengan cepat agar lebih akurat. Yang terakhir, Sebayang telah melakukan penelitian tentang pengujian enzim bromelin ini yang diisolasi dari bongkol nanas serta imobilisasi menggunakan kapak keragenan, di mana hasilnya menunjukkan bahwa dari proses isolasi enzim bromelin tersebut, hasil aktivitas enzim ini 107,80 unit per mili dengan kondisi pH yang normal itu 7,5 dan juga suhunya 54 derajat Celcius dengan lama inkubasinya itu 15 menit. Dari proses imobilisasi enzim bromelin dengan menggunakan keragenan ini sebagai matriks polimer diperoleh aktivitas enzim 106,12 unit per mililiter dengan kondisi pH sama menjadi 7,5 tapi suhunya naik menjadi 60 derajat Celcius dengan lama inkubasi yang masih tetap sama 15 menit. Oke, itu dia dasar teori yang bisa kita bahas ya secara singkat saja karena enzim bromelin pernah dibahas pada praktikum sebelumnya. Kita akan langsung masuk ke alat dan bahan yang digunakan dalam jurnal atau video tersebut. Nah, di sini alatnya itu ada membran selofan untuk yang isolasi dan juga pemurnian ya. Itu ada membran selofan, inkubator, sentrifuge, generasi analitis, hot plate, oven, cawan porselen, UV vis, tabung reaksi, beker gelas, lembu ukur, magnetic bar. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan tentunya pasti ada bongkol nanas, ada NH4
2 kali SO4 atau amonium sulfat, ada juga kasein 1%, ada buffer fosfor dengan pH 7, ada barium klorida, ada bovine serum alumina atau BSA, tirosin, tikloroasetat 1 molar, Aquades, CSO4, anhidrat 5H2O, ada KNA tartarat dan juga NaOH serta HCl. Sedangkan untuk uji aktivitas enzimnya sendiri itu ada dipisah ya, berbeda. Uji aktivitas enzimnya di sini ada blender, oven berkipas, penderajat analitik, corong Buchner, eksitator, kertas saring, kain kasa, penangas air, pH meter, dan juga alat-alat gelas yang masih dipakai seperti gelas beker, gelas ukur, dan lain sebagainya. Sementara untuk bahannya masih sama ya, yang tadi masih menggunakan buah nanas muda, tapi dengan ada sampelnya itu susu kambing segar, alkohol 95%, Aquades, ninitrin, NaOH 0,2 normal, kalium fosfat monobasa, asam fosfat, dan juga bermiring standar. Itulah alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum tersebut. Baik, kita akan lanjut masuk ke cara kerja atau bagan alirnya. Di mana yang pertama untuk isolasi dan pemurnian enzim bromelin itu kita harus menyiapkan 300 gram bongkol nanas yang akan di blender hingga halus, lalu disaring dengan kertas saring. Filtratnya yang tadi saringan tersebut disentrifuge dengan kecepatan 4000 rpm selama 30 menit. Endapan enzim yang diperoleh dari hasil sentrifuge tersebut dimasukkan ke dalam kantong selofan dan dilarutkan ke dalam buffer fosfat pH 7. Diaduk dengan stirrer selama 8 jam dan diganti larutan dialisisnya setiap 1 jam. Diuji larutan dialisisnya dengan barium klorida dan dikeringkan dengan oven 40 derajat Celcius. Sementara untuk uji aktivitas enzim bromelin ini dibagi menjadi 4 tadi, ada suhu, pH, konsentrasi, dan juga inkubasi. Itu yang pertama untuk pengaruh suhu ini kita harus menyiapkan terlebih dahulu larutan susu kambing yang sudah diencerkan dengan perbandingan 1:1 dengan air. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi 5 ml dan ditambahkan dengan 50 mg enzim bromelin yang telah kita dapatkan tadi pada praktikum sebelumnya. Dan itu dipanaskan di penangas air dari 40 derajat sampai 75 derajat, itu variabelnya jadi 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, dan 75. Diamati dan dicatat hasilnya per 5 derajat Celcius. Diulangi juga pada kontrolnya sebagai pembanding. Jadi kalau kita lihat di bahan ada kontrol enzim bromelin sebagai pembanding. Selanjutnya, untuk konsentrasi, masih agak mirip dengan pengaruh sebelumnya, dengan pengaruh suhu, di mana kita harus menyiapkan terlebih dahulu susu kambing yang sudah diencerkan dengan perbandingan 1:1 dengan air, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi 5 ml dan ditambahkan dengan enzim bromelin yang telah kita isolasi sebelumnya. Lalu ditambahkan sebanyak 25 sampai 150 mg dengan perbandingan itu 25, jadi 25, 50 sampai 150 mg. Dan dipanaskan di dalam penangas air dan diamati perbedaannya lalu dicatat pada setiap variabel ya. Itu tadi di 25, 50, 75, 75, 100 dan terus ke depan sampai 150 mg enzim bromelin yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, untuk pengaruh pH masih agak mirip ya, di mana kita harus menyiapkan kembali susu kambing yang sudah diencerkan 1:1 dengan air. Lalu kita masukkan susu kambing tersebut ke dalam tabung reaksi 5 ml dan ditambahkan dengan 1 ml kalium fosfat monobasa. Nah, ini diatur variasi pH-nya dari 4 sampai 7 dan diamati per pH-nya itu naik 0,5. Nah, ditambahkan asam fosfat itu kalau mau mengasamkan itu ditambahkan asam fosfat, lalu ditambahkan natrium hidroksida atau NaOH untuk membasahkan. Jadi untuk kontrol pH-nya menggunakan asam fosfat dan juga NaOH. Lalu dipanaskan dengan panas air dan diamati perbedaannya pada tiap variabel yang disajikan. Yang terakhir ada uji aktivitas untuk penentuan waktu inkubasi. Yang pertama kita harus menyiapkan 1 ml kasein 1% yang akan dimasukkan ke dalam beker gelas lalu ditambahkan dengan 1 ml enzim bromelin yang telah diisolasi sebelumnya. Setelah itu ditambahkan 16 ml buffer fosfat pH 7 lalu diinkubasi masing-masing beker gelas. Jadi beker gelas itu ada totalnya ada 5 ya. 5 itu yang pertama dengan 5 menit, yang kedua 10 menit, yang ketiga 15 menit, yang keempat 20 menit, dan yang terakhir 25 menit. Setelah selesai di inkubasi pada suhu 55 derajat, ditambahkan 2 ml asam tikloroasetat 30%. Lalu diinkubasi lagi pada variasi suhu yang sama, yang tadi itu 5, 10, 15, 20, 25 menit. Kemudian disaring, di mana filtratnya itu akan diukur absorbansinya pada panjang gelombang lurus 74 nm dengan UV vis ya. Nah, sedangkan residunya dibiarkan saja. Oke, itu dia untuk bagian kerja dan juga prosedur yang akan dilakukan pada praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan langsung mau masuk ke hasil pembahasannya yang akan dibahas oleh rekan saya, Dian Novianti. Silakan, Dian.
Oke, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Next. Oke, yang pertama adalah isolasi dan pemurnian enzim bromelin. Yang pertama, enzim bromelin ini diisolasi dari bonggol nanas, kemudian di blender hingga halus, sehingga kandungan enzim bromelin yang terdapat dalam bonggol nanas dapat dengan diisolasi pada proses selanjutnya. Langkah awal isolasi adalah dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm selama 30 menit untuk memisahkan zat-zat pengotor dari ekstrak bromelin. Supernatant yang diperoleh diendapkan dengan amonium sulfat 60%. Nah, di sini kenapa kita menggunakan amonium sulfat? Pada faktanya, amonium sulfat ini merupakan garam yang memiliki kelarutan dalam air yang sangat tinggi, sehingga dapat mengendapkan enzim bromelin tanpa bereaksi dengan protein dan polisakarida. Hal ini menyebabkan isolasi enzim menggunakan bahan amonium sulfat dapat menghasilkan isolat enzim yang masih memiliki aktivitas protease. Amonium sulfat mengendapkan enzim dengan cara salting out. Kelebihan amonium sulfat antara lain adalah kelarutan yang tinggi dalam air, tidak mendenaturasi protein, membuat protein stabil, membatasi pertumbuhan bakteri, dan harganya yang relatif tidak mahal atau murah. Next. Lalu ada prinsip pengendapan dengan amonium sulfat ini berdasarkan pada kelarutan protein yang merupakan interaksi antara gugus polar dengan molekul air. Interaksi ionik protein dengan garam dan daya tolak-menolak protein yang bermuatan sama. Berdasarkan pada fenomena ini, proses kelarutan protein terbagi menjadi dua, yaitu salting in dan salting out. Nah, untuk salting in ini adalah kelarutan protein pH dan suhu tertentu akan meningkat saat konsentrasi garam meningkat sampai pada konsentrasi tertentu atau salting in. Selanjutnya, pada penambahan garam dengan konsentrasi yang lebih tinggi, kelarutan protein akan menurun atau salting out. Molekul air yang berikatan dengan ion-ion garam semakin banyak sehingga terjadi penarikan molekul air yang mengelilingi permukaan protein. Peristiwa ini mengakibatkan protein saling berinteraksi, berdegradasi, dan mengendap seperti terlihat pada gambar 4.1 ini. Filtrat enzim yang telah jenuh dengan amonium sulfat dibiarkan selama 24 jam dalam lemari es agar protein mengendap dengan sempurna. Next. Lalu fraksi enzim bromelin yang diperoleh dari pengendapan kemudian didialisis dengan menggunakan membran selofan buffer pendialisis yang digunakan yaitu buffer fosfat pH 7 yang dialisis dilakukan selama 8 jam dan setiap jam larutan buffer ini diganti. Nah, membran selofan yang berisi enzim ini dimasukkan ke dalam bejana fosfat pH 7. Partikel-partikel kecil bersama dengan molekul air akan berdifusi keluar membran dan enzim yang di dalam membran terbebas dari partikel-partikel tersebut. Pemurnian enzim ini tidak menghendaki adanya kelebihan garam. Oleh karena itu, garam amonium sulfat yang tersisa dari proses pengendapan dipisahkan dengan cara dialisis. Inilah kenapa dialisis ini digunakan. Lalu larutan dialisis diuji dengan BaCl2 untuk memastikan garam sulfat dan pengotor-pengotor lainnya telah keluar dan larutan enzim lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius. Dialisis merupakan salah satu proses pemurnian molekul enzim dari pengotor-pengotornya. Dalam proses ini digunakan membran selotan yang bersifat semi-permeable, yaitu membran yang dapat dilewati oleh partikel-partikel kecil seperti molekul amonium sulfat, tapi menahan molekul enzim. Next. Lalu ini adalah gambarnya. Nah, dialisis ini merupakan cara yang paling dikenal untuk menghilangkan molekul mengganggu seperti garam atau ion-ion hidrat, NH4+, SO4 yang berukuran kecil seperti tampak pada gambar 4.2. Proses dialisis ini dapat terjadi karena konsentrasi garam amonium sulfat yang lebih tinggi di dalam membran dialisis daripada di luar membran, sehingga menyebabkan larutan penyangga atau air masuk ke dalam membran. Hal ini terjadi pada proses awal dialisis. Selanjutnya, garam akan keluar melalui membran hingga tercapai kondisi seimbang. Next. Nah, lalu selanjutnya adalah penentuan waktu inkubasi. Berikut adalah grafik tentang waktu inkubasi. Next. Penentuan waktu inkubasi bertujuan untuk mencari reaksi-reaksi enzim substrat yang paling baik untuk membentuk produk yang lebih banyak. Pengaruh lama inkubasi terhadap aktivitas proteolitik enzim bromelin terlihat seperti gambar yang
tadi di atas grafik tadi. Dari gambar di atas terlihat bahwa aktivitas enzim bromelin dalam menghidrolisis substrat kasein maksimum pada waktu inkubasi 20 menit. Penurunan aktivitas enzim di atas waktu inkubasi 0, 20, 40, 60, 80, 100, 10, 15, 20, 25, 30 aktivitas enzim unit per mililiter. Waktu inkubasi ini adalah waktunya per menit. Pengaruh waktu inkubasi terhadap aktivitas enzim selama 20 menit diperkirakan karena tirosin yang terbentuk mengalami oksidasi oleh enzim oksidase. Hal ini dimungkinkan karena dalam isolat bromelin selain enzim bromelin terdapat juga enzim peroksidase dan oksidase dalam jumlah kecil. Next. Berikut adalah pengaruh suhu. Yang T itu merupakan waktu, yang K ini adalah kontrol atau pembanding. Jadi kita akan pada penelitian ini akan dilakukan hal yang sama tapi tanpa ditambahkan oleh enzim. Jadi ini sebagai pembanding. Nah, minus-minus ini adalah karena tidak terbentuk gumpalan susu. Jadi enzim bromelin ini akan menggumpalkan susu. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Berikut adalah grafik dari pengaruh suhu. Setelah dilakukan percobaan, diperoleh data pengaruh suhu terhadap aktivitas dari enzim proteolitik dalam sari buah nanas. Terdapat susu kambing segar seperti pada tabel 2. Tabel yang di atas. Berikut ini adalah masing-masing variabel pada suhu. Yang pertama adalah 40 derajat. Tingginya sebesar 5,13 cm, 45 derajat sebesar 4,77 cm, 50 derajat Celcius sebesar 4,48 cm, 55 derajat sebesar 5,05 cm, 60,0 derajat sebesar 6,07 cm, 65 derajat sebesar 5,27 cm, 70 derajat sebesar 4,90 cm, dan 75 derajat sebesar 5,55 cm. Nah, penggumpalan masing-masing variabel suhu adalah yang 75, 65, 60, 40, 45, dan 55 menit. Next. Pada suhu rendah, aktivitas enzim berjalan lambat, sedangkan pada suhu yang semakin tinggi dalam batas waktu tertentu, aktivitas enzim semakin meningkat. Apabila suhu makin tinggi atau meningkat, maka dapat mengakibatkan enzim menjadi tidak aktif dan kasein dalam susu akan rusak. Suhu tertentu menyebabkan kecepatan reaksi paling tinggi atau aktivitas enzim paling besar yang dinamakan suhu optimum. Gambar 9 tadi juga menunjukkan aktivitas proteolitik enzim bromelin yang paling baik dari masing-masing variabel suhu berdasarkan pemisahan optimum cm per menit. Pemisahan optimum masing-masing variabel suhu adalah sebagai berikut: 0,0684, 0,0734, 0,0747, 0,0842, 0,1518, 0,1193, 0,1171, dan 0,891 cm per menit. Next. Next. Dari semua variabel suhu yang menunjukkan aktivitas enzim bromelin optimum adalah suhu 60 derajat. Karena pada suhu ini tinggi pemisahan antara lemak dengan fase air itu paling tinggi, yaitu 6,07 cm. Dan waktu untuk menggumpalkan susu yang paling cepat yaitu 40 menit, terlihat pada tabel 2 di atas, sehingga memiliki pemisahan yang paling optimum yaitu 0,1518 cm per menit yang ditujukan pada grafik gambar 9. Pada kontrol tabel 2 didapatkan hasil yang negatif, yang artinya tidak terbentuk gumpalan karena suhu maksimum itu adalah 75 derajat yang digunakan masih belum mampu untuk merusak kasein dalam susu. Setelah ditambahkan dengan enzim bromelin, terjadi penggumpalan pada susu karena penambahan enzim bromelin pada susu ini adalah sebagai koagulan yang akan menghidrolisis protein menjadi asam-asam amino dan mengumpalkan susu sehingga membentuk curd. Next. Berikut adalah pengaruh konsentrasi. Untuk keterangannya masih sama, ada variabel kontrol sebagai pembanding, ada waktu, dan adalah konsentrasi enzim digunakan 25, 50, 75, 100, 125, dan 150 miligram per 10 ml. Next. Berikut adalah grafik tentang pengaruh konsentrasinya dan akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Secara teoritis, semakin besar konsentrasi enzim, maka aktivitas semakin besar, walaupun pada saat tertentu akan mengalami kejenuhan. Agar terjadi kompleks enzim substrat, diperlukan adanya kontak antara enzim dengan substrat. Pada uji ini, pada aspek kontrol, tidak terbentuk pemisahan antara fase air dan lemak atau gumpalan atau gel. Hal ini menunjukkan bahwa enzim proteolitik dapat menggumpalkan susu.
Pada perlakuan dengan konsentrasi enzim 25 mg per 10 ml dan 50 mg per 10 ml, tampak bahwa aktivitas proteolitik masih rendah. Hal ini karena enzim bromelin yang digunakan tidak cukup untuk mengumpulkan susu secara optimum. Next. Sedangkan pada konsentrasi enzim 75 mg per 10 ml memiliki tinggi pemisahan antara fasa air dan fasa lemak yang paling tinggi, yaitu rata-rata 6,8 derajat cm, 6,80 cm, dan waktu untuk menggumpalkan susu paling cepat yaitu 50 menit. Hal ini terjadi karena konsentrasi enzim tersebut mengandung enzim proteolitik dalam jumlah yang cukup untuk mengumpulkan susu, sehingga fasa air dan fasa lemak akan berlangsung optimum, akibatnya fasa air akan semakin meningkat. Pada konsentrasi enzim 100, 125, dan 150 mg per mili per 10 ml, lihat bahwa aktivitas proteolitik juga besar, tapi ada penurunan sedikit, yaitu waktu untuk mengumpulkan susu lebih lama dari konsentrasi enzim, yaitu 75 per 10 ml. Hal ini mungkin terjadi karena banyaknya jumlah enzim tempat aktif yang tersedia semakin banyak, tetapi jumlah substrat konstan sehingga terjadi kompetisi antar enzim dalam merebutkan substrat, sehingga aktivitas enzim tidak optimum dan kompleks enzim substrat yang terbentuk juga tidak optimum. Next. Berikut adalah pengaruh pH. Next. Untuk gambar yang di sebelah kiri ini ada berbagai pH 4, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, dan 7,0. Jadi ini adalah kontrol untuk setiap variabel pH pada suhu percobaan 60 derajat dan konsentrasi enzim 75 mg per 10 ml. Yang tanda plus ini berarti terjadi gumpalan, tetapi agak berubah-ubah, sedangkan yang 6,5 ini tidak terbentuk gumpalan. Yang sebelah kanan adalah grafik, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Rantai polipeptida yang membentuk protein enzim mengandung berbagai gugus yang dapat terionisasi tergantung pada pH lingkungan. Enzim ini dapat berbentuk ion negatif, ion positif, atau ion bermuatan ganda atau Zwitter ion. Dengan demikian, perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap aktivitas bagian aktif enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. Sebagaimana halnya pada protein secara umum, maka enzim juga mempunyai titik isoelektrik, yaitu suatu pH tertentu yang menyebabkan muatan bersih dari suatu protein. Dalam hal ini, muatan enzim sama dengan 0. pH isoelektrik tidaklah sama dengan pH optimum, yaitu pH yang diperlukan enzim agar aktivitasnya dalam keadaan maksimum. pH rendah atau pH tinggi dapat pula menyebabkan terjadinya proses denaturasi, dan ini akan mengakibatkan menurunnya aktivitas enzim. Lalu pada penetapan harga pH optimum dari penelitian ini diperoleh harga optimum yaitu pH 6,5. Pada pH ini dikatakan pH optimum karena aktivitas enzim dalam keadaan maksimum, molekul enzim berbentuk molekul utuh sehingga memiliki tinggi pemisahan antara fasa air dan lemak paling tinggi, dan waktu yang dibutuhkan untuk menggumpalkan susu yang paling cepat. Setelah lalu ada pH kurang dari 6,5 dan lebih dari 6,5 akan terjadi gumpalan pada susu sebelum dilakukan penambahan enzim proteolitik. Hal ini dikarenakan protein dalam susu dirusak dalam asam atau basa, lalu yang ada pada tabel di atas. Lalu gumpalan lemak dan air yang terbentuk tidak terlihat jelas pemisahannya sehingga tidak dapat diukur tinggi pemisahannya. Saat ditambahkan enzim proteolitik, kemantapan aktivitas enzim ini nampak dengan terlihat jelas pemisahan antara fase air dan lemak. Suasana yang terlalu asam atau basah dapat merusak protein yang terkandung dalam susu dan juga mampu merusak enzim proteolitik. Secara teoritis, aktivitas enzim secara umum berlangsung optimum pada pH 4,5 sampai pH 8. Lalu dari hasil penelitian yang dari kita sudah jelaskan di atas, diperoleh bahwa hasil untuk memperoleh aktivitas proteolitik yang optimum dibutuhkan suatu percobaan 60 derajat Celcius, konsentrasi enzim 75 mg per 10 ml, dan pH percobaan 6,5. Next. Lalu ada interrupt dan precaution, gangguan dan cara pencegahannya. Next. Yang pertama, kita ketahui bahwa saat pada pengujian ini kadang-kadang memiliki gangguan atau permasalahan sehingga kita tidak dapat mengisolasi atau memurnikan enzim tersebut. Jadi pada saat pengujian ini pemurnian dan isolasi enzim kurang. Ini dikarenakan kita menggunakan nanas yang masih
yang masih bergetah dan tidak sama sekali mengeluarkan enzim bromelin. Lalu untuk pencegahannya kita akan menggunakan bonggol nanas saat uji enzim bromelin, terutama pada saat pemurnian dan isolasi kita harus menggunakan bonggol nanas karena faktanya bahwa enzim bromelin ini sangat banyak terdapat pada bonggol nanas. Yang kedua adalah pada saat gangguan yang kedua adalah pemecahan sel enzim bromelin yang kurang. Ini terjadi pada saat isolasi dan pemurnian ketika kita menggunakan alat sentrifugasi. Untuk pencegahannya adalah kita harus memeriksa apakah alat sentrifugasi tersebut sudah diletakkan dengan benar atau tidak. Jadi selama sentrifugasi ini keseimbangan diperlukan untuk meminimalisir terjadinya getaran. Semakin kuat kedudukan tabung dalam selongsong, jadi dia tidak seimbang dan akan menyebabkan mengganggunya atau terganggunya proses pemisahan sel. Next. Selanjutnya itu ada enzim papain. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, melakukan karakterisasi pH pada ekstrak kasar enzim protease dari getah pepaya. Yang kedua, mempelajari teknik purifikasi parsial terhadap ekstrak kasar pepaya dengan beberapa metode, yaitu presitasi menggunakan amonium sulfat, dialisis, serta pemisahan dengan metode ion exchange chromatografi. Yang ketiga, menganalisa hasil purifikasi enzim protease dari ekstrak kasar getah pepaya berupa nilai aktivitas enzim, nilai aktivitas spesifik enzim, nilai aktivitas total enzim, serta nilai ion dan purifikasi faktornya. Adapun dasar teorinya yaitu pepaya dengan nama latin Carica papayae merupakan tanaman brickleaf tropis. Pepaya merupakan salah satu jenis enzim hidrolase yang bersifat proteolitik dan mempunyai sifat yang sangat beragam dan spesifik. Enzim papain atau enzim proteoliotik berfungsi untuk mengkatalisis pemecahan peptida, polipeptida, dan protein dengan menggunakan reaksi hidrolisis menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana seperti peptida rantai pendek dan asam amino. Selanjutnya, enzim tertentu dapat bekerja secara optimal pada kondisi tertentu pula. Beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah menurut presiden, yaitu ada suhu. Enzim memiliki suhu optimum yang sama dengan suhu normal sel organisme tersebut. Kenaikan suhu di atas suhu optimal dapat mengakibatkan penaikan atau penurunan aktivitas enzim. Selanjutnya ada pH. Enzim peka terhadap perubahan derajat keasaman pH. Pada pH optimum tersebut menaikkan atau menurunkan pH menyebabkan penurunan aktivitas enzim dengan cepat. Selanjutnya ada konsentrasi enzim, substrat, kofaktor, jenis. Jadi jika pH dan suhu suatu reaksi enzim dalam keadaan konstan, serta jumlah substrat kelebihan, laju reaksi adalah sebanding dengan enzim yang ada. Dan jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim dalam keadaan konstan, reaksi awal hingga batas tertentu sebanding dengan substrat yang ada. Selanjutnya yang terakhir ada inhibitor enzim. Inhibitor merupakan substansi yang dapat menurunkan aktivitas enzim. Jika enzim memproduksi terlalu banyak produk, maka produk tersebut dapat berperan sebagai inhibitor bagi enzim sehingga menyebabkan produk dan produksi pada produk melambat atau berhenti. Bentuk umpan balik ini adalah umpan balik negatif. Papain merupakan golongan enzim hidrolase cysteine yang stabil dan aktif pada wheat branch. Enzim papain mempunyai daya tahan suhu paling tinggi di antara enzim-enzim proteoliotik yang lainnya. Enzim papain memiliki kondisi optimum pada suhu 50-60 derajat Celcius dan pH 5-7 menurut Arius pada tahun 1975. Pada titik
piezoelektrik pada pH 8,75. Menurut Gideon dan Owen pada 1986, serta memiliki aktivitas proteoliotik antara 70-100 unit per gram. Aktivitas enzim selain dipengaruhi oleh proses pembuatan juga dipengaruhi oleh umur dan jenis varietas pepaya yang digunakan. Adapun kegunaannya pada enzim papain menyembuhkan luka, misalnya luka disebabkan oleh kegiatan olahraga dan juga alergi. Yang kedua yaitu enzim papain juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembuatan virgin coconut oil atau VCO. Alat dan bahannya yaitu yang pertama magnetic stirrer, micropipette, centrifuge, pH meter, neraca analitik, vortex, waterbed, spektrofotometer, ultraviolet vis, dan bahannya yaitu getah buah pepaya, kecambah muda tua, papain pabrikan, natrium bisulfit 0,7%, kasein 1%, asam trioroasetat atau TCA 0,1 molar, tirosin 5%, buffer fosfat yaitu ada NaOH 10%, CuSO4 2%, selanjutnya ada bovine serum albumin atau BSA, plasma atau serum, folin, kasiokalsium, dan yang terakhir ada aqua bias. Selanjutnya ini ada prosedur kerja dari enzim papain. Boleh di next. Jadi yang pertama akan ada persiapan sampel. Di persiapan sampel ini dibutuhkan kulit buah pepaya berumur 2,5-3 bulan. Yaitu yang pertama itu ditorehkan sedalam kurang lebih 1-2 mm dari atas ke bawah. Terus kemudian diperoleh hasil sadapan berupa getah buah yang mentas. Nah, kemudian yang mentas itu nanti ditampung dalam wadah. Dan penyadapan ini dilakukan dari pagi ataupun sore hari. Boleh di next. Kemudian setelah persiapan sampel lalu dilanjutkan dengan isolasi papain. Jadi getah yang sudah diperoleh dari sadapan tadi itu dicampur dengan larutan natrium bisulfit 0,7% dengan perbandingan 4 kali jumlah getah. Kemudian diaduk dengan merata sehingga nanti akan menghasilkan agak kental dan juga nanti berwarna putih susu. Kemudian dituangkan ke dalam cawan Petri, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 50-60 derajat Celcius selama kurang lebih 6 jam. Kemudian dihaluskan dengan mortar dan alu dan diayak sehingga diperoleh bubuk papain halus. Next. Nah, setelah diisolasi, kemudian ada pengujian aktivitas, yaitu 0,6 ml larutan kasein 1% itu nanti dimasukkan ke dalam 4 tabung. Masing-masing tabung itu nanti yang pertama ada sebagai belangko, yang tabung kedua standar, yang tabung ketiga itu sampel 1 enzim isolat papain, kemudian tabung keempat itu sampel 2 enzim papain pabrikan. Nah, pada tabung belangko itu nanti ditambahkan 0,2 ml buffer fosfat pH 7. Kemudian yang di tabung kedua yaitu tabung standar itu nanti ditambahkan 0,2 ml tirosin 5 milimol. Kemudian ditambahkan 0,2 ml enzim isolat papain 10% pada tabung sampel 1 yaitu tabung ketiga. Kemudian yang di tabung keempat yaitu tabung sampel 2 nanti ditambahkan 0,2 ml enzim papain pabrikan. Nah, nanti semua tabung itu nanti diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius selama 5 menit. Dan terakhir nanti ditambahkan 0,2 ml TCA atau asam trikloroasetat 0,1 molar dan juga buffer fosfat pH 7 sebanyak 0,2 ml. Nah, ini lanjutannya dari pengujian aktivitas, yaitu nanti setelah itu disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Kemudian diambil supernatan ya sebanyak 0,6 ml dan juga ditambahkan masing-masing 2 ml NaOH 1 molar dan 0,4 ml larutan folin. Kemudian di vortex dan juga didiamkan selama 10 menit. Kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 578 nanometer.
Kemudian dihitung aktivitas enzim proteolitik dengan rumus ASP kurang ABL dibagi ASTD dikurang ABL dikali 1 per T dikali 1 per VP dikali FP. Adapun keterangannya, jadi ASP itu merupakan absorbansi sampel, terus ASTD itu absorbansi standar, ABL itu absorbansi blanko, T itu waktu inkubasinya, VP merupakan volume papain yang diambil, dan juga FP merupakan faktor pengenceran. Boleh di next. Nah, setelah itu akan ada penentuan pH optimum. Jadi 5 ml larutan kasein 1% itu sebagai substrat. Itu nanti akan dipipet dengan variasi pH. Ada pH 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, dan juga 9. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian ditambahkan 0,1 ml enzim papain 10% dan didiamkan selama 1 menit. Selanjutnya itu ditambahkan 5 ml TCA atau asam trikloroasetat 5%, dikocok dan juga diinkubasi selama 30 menit. Kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm selama 15 menit dan juga diukur absorbansinya pada panjang gelombang 280 nanometer. Nah, setelah pH-nya, lalu ada penentuan suhu optimum dan juga kurva standar. Jadi yang suhu optimum itu nanti kasein 1% dengan pH optimum enzim yang tadi sudah didapat, itu nanti ditentukan nilai AT dan juga AB-nya dari variasi suhu inkubasi, yaitu 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 derajat Celcius. Kemudian di kurva standar, nanti larutan standar dari bovine serum albumin atau BSA yang telah dibuat dengan konsentrasi 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan juga 0,10 mg per mililiter itu nanti dimasukkan masing-masingnya itu 2 mili ke dalam tabung. Kemudian ditambahkan masing-masing 2 mili aquades. Kemudian ditambahkan preaksi biuret sebanyak 0,25 ml. Kemudian dikocok rata dan dibiarkan selama 3 menit sehingga nanti akan terbentuk warna ungu. Dan kalau sudah, maka akan nanti selanjutnya diukur absorbansinya pada panjang gelombang 550 nanometer. Nah, setelah itu nanti akan ada tahapan hidrolisis protein, yaitu enzim isolat papain dan juga enzim papain pabrikan diambil dengan konsentrasi 1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, dan juga 16%. Kemudian disiapkan tabung untuk blanko standar, sampel serum darah, dan juga BSA 1%. Nah, jadi kemudian pada tabung blanko itu nanti diisi aquades sebanyak 2 ml dan tabung lainnya masing-masing 2 ml serum darah dan juga BSA atau bovine serum albumin. Kemudian ditambahkan enzim papain pabrikan dan juga enzim isolat papain sebanyak 1 ml pada masing-masing tabung, kecuali tabung blanko dan juga standar. Kemudian nanti diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 10 menit dan diambil supernatannya. Kemudian ditambahkan 250 mikroliter preaksi biuret dan pada masing-masing tabung. Selanjutnya dicampur dengan rata dan juga didiamkan selama 3 menit. Jika sudah, maka terakhir akan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 550 nanometer. Berikut ini ada hasil dan pembahasan mengenai enzim papain. Jadi yang pertama itu adalah isolasi papain. Jadi didapatkan hasil dan pembahasannya ini. Nah, dari hasil pengambilan getah buah pepaya jenis California yang berumur sekitar 2,5 sampai 3 bulan, diperoleh cairan getah basah berwarna putih sebanyak 115 ml. Nah, setelah getah dicampur dengan natrium bisulfit 0,7%, diperoleh emulsi agak kental berwarna putih susu. Nah, setelah pengeringan pada temperatur 55 sampai 60 derajat Celcius selama 6 jam, diperoleh papain kering sebanyak 56 gram dengan ukuran 100 ml. Papain kering ini berwarna putih dan juga berbau khas pepaya. Nah, pada penelitian ini, rendemen enzim papain sekitar 46,7% itu lebih besar jika dibandingkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Karena di peneliti sebelumnya itu menunjukkan bahwa rendemen sebesar 36,75% yang diperoleh itu melalui proses penggilingan dan juga ekstraksi dengan bantuan enzim. Rendemen ini akan sangat meningkat menjadi 55% jika dilanjutkan dengan metode pengendapan menggunakan saturasi amonium sulfat.
Nah, hasil papain dari pepaya yang sudah diteliti di mana sebanyak 8,17 gram papain itu diperoleh per buah pepaya, dan papain tertinggi diperoleh sebesar 686,29 gram per pohon dalam periode 6 bulan, dan juga didapatkan konsentrasi papain hasil ekstraksi sebesar 0,003 mg per mililiter. Nah, ini hasil aktivitas enzimnya. Jadi dari uji aktivitas yang diukur pada papain isolat dan papain pabrikan, maka diperoleh nilai masing-masing sebesar 1,018 kali 105 unit per mililiter dan juga 0,826 kali 105 unit per mililiter. Dengan demikian, aktivitas enzim yang ditunjukkan oleh papain isolat itu lebih tinggi 23,2% daripada aktivitas yang ditunjukkan oleh papain pabrikan. Hal ini dikarenakan papain isolat masih baru diperoleh dari tanaman pepaya dibanding papain pabrikan yang telah lama diambil dan disimpan di mana proses denaturalisasi papain pabrikan telah terjadi. Maka, makin tinggi aktivitas papain, makin baik juga untuk hidrolisis protein. Nah, kemudian ini hasil dan pembahasan mengenai pH atau derajat keasaman. Pengaruh pH terhadap aktivitas enzim papain isolat dan juga pabrikan itu bisa dilihat pada gambar 1 dan 2. Nah, di mana pengaruhnya terhadap konformasi enzim, daya katalik, dan juga efisiensi pengikatan enzim dengan substrat. Dari kedua jenis papain yang diteliti, kenaikan pH akan menyebabkan aktivitas enzim dari papain isolat maupun pabrikan. Itu bisa dilihat itu akan meningkat tajam dari pH 5 sampai pH mencapai 6,5, yaitu dari aktivitas sebesar 3,09 kali 10 pangkat 5 unit per mililiter menjadi 7,72 kali 10 pangkat 5 unit per mililiter. Namun mulai pH 6,5 sampai pH 9, kenaikan aktivitas cenderung konstan. Aktivitas enzim papain tertinggi untuk papain isolat adalah pada pH 8, yaitu sebesar 8,076 kali 10 pangkat 5 unit per mililiter. Demikian juga pada papain pabrikan. Aktivitas enzim dari papain pabrikan akan meningkat tajam dari pH 5 sampai pH 6,5, yaitu dari aktivitas sebesar 3,34 kali 10 pangkat 5 unit per mililiter menjadi 7,75 kali 10 pangkat 5 unit per mililiter. Aktivitas terbesar itu 8,125 dikali 10 pangkat 5 unit per mililiter juga terjadi pada pH 8. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa aktivitas dari kedua jenis papain tersebut adalah pada kondisi basa, yaitu pada pH 8. Nah, nilai aktivitas dari kedua jenis papain tersebut pada pH optimum 8 untuk papain isolat dan juga papain pabrikan yaitu berbeda sebesar 0,6%. Nah, kemudian boleh di next. Nah, kemudian ini mengenai suhu. Pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim papain isolat maupun pabrikan itu ditunjukkan pada gambar 3 dan 4, di mana pada penelitian ini suhu optimum papain itu dikondisikan ke pH 8 yang merupakan pH optimum. Nah, pada grafik tersebut menunjukkan hasil uji aktivitas isolat papain dengan berbagai variasi suhu, di mana pada suhu 50 derajat Celcius mulai terjadi kenaikan, dan pada suhu 55 derajat Celcius mencapai suhu optimum. Kemudian aktivitas enzim mulai turun perlahan. Nah, reaksi enzimatik selalu dipengaruhi oleh suhu, di mana pengaruh suhu sampai suhu optimum akan meningkat laju reaksi atau aktivitas enzim. Tetapi peningkatan suhu di atas akan menurun laju reaksi enzimatik. Nah, pemanasan di atas suhu 55 derajat Celcius akan menyebabkan terjadi denaturasi atau perubahan destruktif, di mana ikatan-ikatan non-kovalen yang mempertahankan struktur enzim akan terputus sehingga terjadi kerusakan dari molekul enzim. Di next. Nah, selanjutnya ini mengenai penentuan kurva standar. Kurva standar itu merupakan kurva yang dibuat dari sederetan larutan standar yang masih dalam batas linearitas sehingga dapat diregresi linearkan, yang biasa digunakan untuk menunjukkan besarnya konsentrasi larutan sampel dari hasil pengukuran sehingga konsentrasi sampel larutan bisa diperoleh. Nah, gambar tersebut itu menunjukkan pengaruh konsentrasi protein terhadap absorbansinya. Jadi, berdasarkan kurva standar diperoleh persamaan Y sama dengan 0,274X ditambah 0,3535 dengan koefisien korelasi R pangkat 2-nya itu sebesar 0,9748. Jadi kurva standar ini sebuah metode yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat
dalam suatu sampel yang tidak diketahui dengan membandingkan yang tidak diketahuinya ke dalam seperangkat sampel standar dari konsentrasi yang telah diketahui. Boleh di next. Kemudian ini memasuki ke hidrolisis protein. Ini ada tabel 1. Tabel 1 ini menunjukkan pengaruh konsentrasi papain isolat dan juga papain pabrikan mulai dari konsentrasi 1% sampai 16% volume terhadap konsentrasi BSA atau bovine serum albumin dan protein serum. Nah, itu ada perbandingannya. Kemudian boleh di next. Nah, kemudian ini pada gambar 6 dan juga gambar 7 itu merupakan pengaruh konsentrasi enzim papain isolat terhadap masing-masing kadar protein, BSA, dan juga protein serum. Nah, pada setiap penambahan enzim papain isolat dan juga pabrikan, konsentrasi protein BSA dan protein serum meningkat sampai pada konsentrasi papain 8%. Kemudian akan turun relatif kecil sampai pada konsentrasi papain mencapai 16%. Nah, konsentrasi tertinggi untuk BSA dan juga protein serum tercapai pada konsentrasi papain isolat 8%. Pada konsentrasi papain isolat 8% ini, maka akan diperoleh hasil tertinggi kadar protein sebesar 3.600 mg per mililiter. Untuk sampel BSA dan juga untuk protein serum itu sebesar 1,178 mg per mililiter. Hal ini menunjukkan akan terjadi penguraian substrat protein yang terikat pada sampel BSA maupun serum yang berlangsung optimal. Kemudian nanti akan terjadi penurunan yang cenderung konstan pada penambahan enzim isolat papain mulai dari 9% sampai dengan 16% karena konsentrasi enzim itu telah jenuh dengan substrat protein. Nah, boleh di next. Nah, ini kemudian ada gambar 8 dan gambar 9 itu merupakan pengaruh konsentrasi enzim papain pabrikan terhadap masing-masing kadar protein BSA dan juga protein serum. Nah, pada konsentrasi papain pabrikan antara 1% sampai 16% itu diperoleh konsentrasi protein BSA antara 1,861 mg per mililiter sampai 2,431 mg per mililiter. Sedangkan pada protein serum itu konsentrasinya antara 0,876 mg per mililiter sampai 1,125 mg per mililiter. Pada konsentrasi papain pabrikan 8%, diperoleh hasil tertinggi kadar protein BSA sebesar 2,431 mg per mililiter, sedangkan untuk protein serumnya itu sebesar 1,125 mg per mililiter. Dan juga diperoleh konsentrasi enzim papain sebesar 8%. Kondisi ini tuh disebabkan adanya penguraian substrat protein yang terikat pada sampel BSA maupun serum yang berlangsung optimal pada konsentrasi 8%. Maka nanti selanjutnya akan terjadi penurunan yang cenderung konstan pada penambahan enzim isolat papain, yaitu dari konsentrasi 9% sampai 16% karena konsentrasi enzim telah mencapai kondisi kesetimbangan dengan substrat protein. Nah, itu saja dari pembahasan enzim papain. Nah, baik. Selanjutnya saya Nabila dan Istina akan membahas tentang enzim katalase. Next. Nah, jadi yang pertama ada tujuannya. Tujuan pada uji katalase ini yang pertama mengidentifikasi keberadaan enzim katalase dalam jaringan hewan dan tumbuhan, di mana di sini kita itu pada hewannya itu cacing tanah dan tumbuhannya itu pada kacang hijau. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi pengaruh konsentrasi substrat pada aktivitas enzim katalase. Lalu ada mengidentifikasi pengaruh penambahan katalis pada aktivitas enzim katalase, dan yang terakhir mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH pada aktivitas enzim katalase. Nah, ada dasar teori. Jadi menurut Sutrisno,
tahun 2017, enzim merupakan biokatalisator dalam semua sistem kehidupan. Enzim berperan penting dalam semua reaksi biokimia yang berlangsung di dalam sel mikroorganisme, baik itu tanaman, hewan, dan manusia. Nah, sebagai biokatalisator, enzim itu dapat mempercepat reaksi biokimia tanpa mengalami perubahan yang permanen atau tanpa ikut bereaksi gitu. Enzim mengatalisis semua reaksi yang berlangsung dalam sel makhluk hidup secara cepat, efisien, dan spesifik. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Mungkin seperti yang sudah dijelaskan di percobaan sebelumnya. Yang pertama ada konsentrasi enzim, di mana pada suatu konsentrasi substrat tertentu, kecepatan reaksi enzimatik itu dapat bertambah dengan bertambahnya konsentrasi enzim. Lalu yang kedua ada pengaruh dari konsentrasi substrat. Dengan konsentrasi enzim yang tetap, pertambahan konsentrasi substrat itu dapat menaikkan kecepatan reaksi enzimatik. Akan tetapi pada batas konsentrasi tertentu tidak terjadi kenaikan kecepatan reaksi walaupun konsentrasi substrat itu diperbesar. Next. Nah, tiga ada pengaruh dari suhu. Nah, enzim itu kan seperti kita tahu merupakan suatu protein. Maka kenaikan suhu itu dapat menyebabkan terjadinya proses denaturasi dan kecepatan reaksinya pun bisa menurun pada enzimnya, pada reaksi enzimatiknya. Lalu selanjutnya ada pH. Perubahan pH atau derajat keasaman di lingkungannya itu akan berpengaruh terhadap efektivitas bagian aktif enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. pH rendah atau pH tinggi itu bisa menyebabkan terjadinya proses denaturasi dan bisa mengakibatkan menurunnya aktivitas enzim. Nah, pengaruh yang terakhir itu ada dari pengaruh aktivator dan inhibitor. Keberadaan inhibitor dapat menurunkan kecepatan reaksi enzimatik, di mana pada umumnya itu disebabkan oleh terjadinya proses destruksi atau modifikasi gugus fungsi pada molekul enzim tersebut. Nah, inhibitornya itu bisa berupa inhibitor yang kompetitif atau juga bisa inhibitor yang non-kompetitif. Lalu, menurut Sulistiyowati dan kawan-kawannya, dia juga mengatakan bahwa beberapa enzim itu memerlukan aktivator dalam reaksi katalisnya. Aktivator enzim sendiri adalah suatu senyawa, unsur, atau ion yang dapat meningkatkan aktivitas kerja suatu enzim. Nah, kation-kation yang dapat mengaktifkan enzim itu disebut kofaktor. Nah, contoh kofaktor itu biasanya ion organik, terutama ion logam atau kation seperti Na+, natrium, kalium, lalu ada Rb+, lalu ada Cs, Mn2+, Zn2, besi, kobalt, nikel, aluminium. Next. Nah, sekarang kita akan bahas tentang enzim katalase sendiri. Enzim katalase itu ditemukan dalam kebanyakan makhluk hidup, di mana enzim ini merupakan suatu sistem pertahanan makhluk hidup terhadap radikal anion superoksida, yaitu suatu produk berbahaya yang dihasilkan pada oksidasi metabolik karbohidrat dan juga lemak. Nah, enzim katalase ini itu fungsinya adalah mengubah hidrogen peroksida yang bersifat toksik terhadap sel menjadi H2O atau air dan gas oksigen yang tidak berbahaya. Nah, jadi di situ terdapat reaksinya, reaksi penguraian hidrogen peroksida oleh enzim katalase. Pertama, jadi nanti akan dilakukan oleh superoksida diskutase. Kemudian nanti kan itu hasilnya adalah hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida inilah yang akan diurai oleh enzim katalase menjadi H2O plus O2 atau oksigen. Makanya nanti dalam percobaan ini hasil positif uji itu akan ditunjukkan oleh munculnya gelembung setelah ditambahkan reagen yang menandakan telah terjadinya penguraian H2O2 oleh enzim katalasenya. Selain itu juga nyalanya bara api pada lidi yang dilakukan di dalam tes nyala itu juga menandakan bahwa yang dihasilkan itu oksigen gitu. Jadi sesuai sama reaksi yang di atas, yang di slide ini. Next. Nah, dalam percobaan ini, sampel yang digunakan itu untuk hewan adalah cacing tanah, sedangkan yang untuk tumbuhannya itu menggunakan kacang hijau dan kecambahnya.
Jadi menurut Gustina tahun 2012, banyaknya asam amino yang terkandung dalam tubuh cacing tanah itu dapat memberikan indikasi bahwa tubuhnya itu mengandung berbagai jenis enzim yang sangat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, dari berbagai penelitian diperoleh cacing tanah ini juga mengandung enzim lumbrokinase, peroxidase, katalase, dan selulose. Nah, kacang hijau juga memiliki enzim katalase, di mana ini untuk memecah hidrogen peroksida yang dihasilkan saat respirasi agar tidak terjadi keracunan. Pada kacang hijau muda atau biji yang sedang berkecambah itu, aktivitas respirasinya kan sangat aktif tuh dibandingkan dengan tumbuh tua, sehingga kandungan enzim katalase pada tumbuhan yang lebih muda itu akan lebih banyak daripada yang tumbuhan tuanya. Lalu ada alat dan bahan. Jadi alat yang digunakan dalam percobaan enzim katalase ini antara lain ada tabung reaksi, pipet tetes, tabung berskala, pisau silet, sumbat gabus atau karet, neraca, gelas beker, lidi dan korek api, lalu ada selang plastik. Dan untuk bahannya sendiri itu digunakan cacing tanah yang dipotong menjadi 3 bagian, yaitu anterior, posterior, dan abdomennya. Lalu ada juga kecambah, itu menggunakan kecambah muda dan kecambah yang sudah tua. Lalu ada biji kacang hijau, ada hidrogen peroksida 10%, ada natrium hidroksida 5%, HCl, asamnya. Untuk mengetahui pH-nya juga nanti NaOH dan HCl. Lalu ada MnO2 serbuknya, ada Aquades, dan pH stick. Next. Nah, selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama ada untuk uji katalase, yaitu untuk mengetahui keberadaan enzim katalasenya. Jadi sampel cacing yang sudah dipotong, lalu ada kecambah muda, kecambah tua, di kacang hijaunya itu pertama-tama ditimbang nih seberat 1 gram, kemudian dipotong kecil-kecil menjadi bagian kecil. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke tabung reaksi masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan ditambahkan 1 ml hidrogen peroksida pada masing-masing tabung reaksinya. Lalu tabung reaksinya itu ditutup dengan sumbat gabus atau karet untuk mencegah ada udara yang masuk. Nah, setelah itu tabung reaksi dihubungkan dengan tabung berskala yang penuh air menggunakan selang plastik. Dan juga tabung berskalanya itu diletakkan terbalik di dalam gelas beker tuh yang berisi air seperti yang pada gambar di slide ini. Lalu nanti di akhirnya dicatat jumlah gelembung yang terbentuk selama 5 menit, dan untuk mengetahui oksigen yang terbentuk atau tidak itu dilakukan uji nyala. Next. Nah, ini selanjutnya prosedur kerja pada uji aktivitas enzim katalase, yaitu pengaruh konsentrasi substrat. Nah, sebenarnya caranya hampir sama. Jadi sampel ditimbang, dipotong-potong, kemudian dimasukkan tabung reaksi, lalu ditambahkan hidrogen peroksida, ditutup, lalu dihubungkan tabung reaksinya dengan tabung berskala penuh air seperti sebelumnya. Lalu dicatat nih jumlah gelembung dan uji nyalanya. Namun di sini ditambahkannya itu setelah tidak terbentuk gelembung lagi, pada masing-masing tabungnya itu ditambahkan lagi nih 1 ml hidrogen peroksida untuk mengetahui pengaruh konsentrasi substratnya. Lalu nanti diamati, lalu dicatat jumlah gelembung dan dilakukan uji nyalanya. Next. Nah, selanjutnya ada uji aktivitas enzim katalase, yaitu dari pengaruh aktivator. Nah, di sini prosedur awalnya masih sama, namun bedanya di sini setelah tidak terbentuk gelembung lagi, pada masing-masing tabung reaksi yang sudah berisi sampel itu ditambahkan 1 sendok kecil manganoksida supaya bisa diketahui nih apa sih pengaruh dari adanya aktivator dalam aktivitas enzim katalase ini. Lalu terakhir sama dicatat jumlah gelembung dan dilakukan uji nyala. Sambil diamati di mana aja sih yang terjadi penguraian H2O lagi. Nah, lalu di sini ada pengaruh pH pada aktivitas enzim katalase.
sama, yaitu sampelnya ditimbang lalu dipotong-potong, dimasukkan ke tabung reaksi. Bedanya di sini dibikinnya 2 set gitu, jadi ada 12 tabung reaksi. Kemudian pada masing-masing tabung reaksi itu ditambahkan hidrogen peroksida dan ditutup dan sumbat karet atau gabus. Nah, pH di sini yang ini kita itu kan dalam pH asam dan pH basa, makanya di sini ditambah 6 tabung reaksi pertama, yang set pertama itu ditambahkan dengan HCl, sedangkan 6 tabung lainnya itu nanti ditambahkan natrium hidroksida yang pH-nya 9. Kemudian dihubungkan tabung reaksi dengan tabung berskala penuh air dengan menggunakan selang plastik seperti sebelumnya, lalu diamati dan dicatat jumlah gelembung, serta di akhirnya dilakukan uji nyala. Next. Nah, ini yang terakhir ada prosedur kerja dari uji aktivitas enzim katalase, di mana pengaruhnya itu yang diatur di sini adalah suhu. Sampelnya itu ada cacing dan pisang muda, kecap tua, dan biji kacang hijau, sama seperti sebelumnya. Ditimbang seberat 1 gram, dipotong kecil-kecil, lalu dimasukkan tabung reaksi. Sama di sini juga menggunakan 2 set ya tabung reaksinya, lalu dimasukkan dalam 1 set tabung reaksi itu air es yang bersuhu 5 derajat Celcius. Sedangkan tabung lainnya itu dimasukkan ke water bath yang suhunya lebih tinggi nih, yaitu 75 derajat Celcius. Waktunya itu 5-10 menit. Kemudian setelah sudah 5-10 menit, itu baru masing-masing tabung reaksi itu ditambahkan dengan 1 mili hidrogen peroksida, kemudian ditutup dengan sumbatnya, lalu sama seperti sebelumnya dihubungkan tabung reaksi dengan tabung berskala penuh air menggunakan selang plastik, lalu diamati dan dicatat jumlah gelembung yang terbentuk, dan terakhir dilakukan uji nyala untuk mengetahui apakah yang terbentuk itu gas oksigen atau bukan. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama ada struktur dari enzim katalase itu sendiri. Katalase merupakan protein dengan gugus prostetik berupa 4 gugus protohemin terkonjugasi feriheme atau Fe3+ protohemin 9, yaitu heme B atau heme D. Molekul katalase berupa tetramer yang tersusun atas 4 subunit identik atau monomer yang masing-masing memiliki sebuah gugus protohemin atau hemoprotein pada sisi katalitiknya. Struktur detail dari katalase berbeda dari satu makhluk hidup dengan yang lainnya, tetapi struktur quaterner analog dengan Hb di mana katalase mempunyai beberapa unit dan masing-masing mengandung 500 residu subunit Fe pada pusat cincin propirin seperti yang terlihat pada gambar berikut. Pada gambar ini struktur hemekatalase dan hemoglobin dengan K adalah lambang untuk protein katalase dan yang G adalah lambang untuk protein globin. Selanjutnya ada mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi dari katalase dianggap mempunyai proses 2 langkah, yaitu proses yang pertama, suatu molekul hidrogen peroksida direduksi menjadi air dan katalase dioksidasi menjadi suatu kompleks. Yang kedua, suatu molekul hidrogen peroksida dioksidasi menjadi oksigen dan kompleks 1 direduksi menjadi katalase. Pada siklus reaksi tersebut, yang bereaksi dengan molekul reaksi katalase bereaksi dengan molekul dari peroksida untuk membentuk campuran atau intermediate dari suatu kation porfirin radikal berisi Fe4. Kemudian oksidasi dari suatu donor elektron mengembalikan campuran siklus reaksi dari katalase-katalase mulai dengan Higgs-spin ferrik atau Fe3 pada kondisi awal. Selanjutnya, pembahasan untuk perlakuan yang pertama yaitu penambahan H2O2 atau penambahan substrat. Pada kegiatan yang pertama ini bertujuan untuk melacak dan menunjukkan enzim katalase dalam jaringan hewan dan tumbuhan, serta untuk mengetahui pengaruh penambahan H2O2 pada aktivitas enzim katalase. Digunakan jaringan hewan yaitu cacing tanah dan jaringan tumbuhan kacang hijau.
Dari percobaan pada cacing tanah ditambahkan H2O2 terdapat sejumlah gelembung muncul volume gas dan volume gas yang bervariasi. Saat dites nyala semuanya juga menghasilkan hasil yang positif. Ketika gelembung sudah tidak muncul lagi, kemudian ditambahkan 1 mili H2O, ternyata gelembung muncul lebih sedikit pada bagian abdomen dan posterior, sedangkan pada bagian anterior menjadi lebih banyak. Begitupun hasil volume gas yang diperoleh. Akan tetapi saat dilakukan tes nyala, hasil yang diperoleh tetap positif. Untuk sampel jaringan tumbuhan, yaitu biji kacang hijau muda, dan kacang hijau tua ditambah H2O2, kemudian muncul gelembung dan volume gas hanya pada hijau tua, sedangkan pada kacang hijau dan biji kacang hijau dan kacang hijau muda menunjukkan hasil yang negatif. Akan tetapi saat diuji tes nyala justru yang memberikan hasil positif adalah biji kacang hijau. Sedangkan untuk kacang hijau muda itu hasilnya negatif, dan hasil yang untuk kacang hijau tua negatif pula karena busa yang terlalu banyak jadi tidak dapat diamati. Nah, ketika gelembung sudah tidak muncul lagi, ditambahkan 1 mili H2O2, gelembung dan gas volume dalam tabung reaksi menjadi lebih banyak pada kacang hijau muda, sedangkan pada kacang hijau tua justru menurun. Dan pada kacang hijau yang biji itu tetap negatif. Tetapi pada uji nyala memberikan hasil yang positif untuk biji kacang hijau. Sedangkan untuk kacang hijau muda hasilnya negatif, dan hasilnya yang untuk kacang hijau tua itu negatif juga karena tidak dapat dilihat karena busa yang terlalu banyak. Nah, berdasarkan percobaan tersebut, munculnya gelembung dan volume gas merupakan tandanya adanya enzim katalase yang menguraikan H2O2. Semakin banyak gelembung yang terbentuk, maka semakin banyak dan cepat pula aktivitas enzimnya. Enzim katalase dapat menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen. Dapat dilihat dengan timbulnya gelembung. Nah, tes nyala ini menunjukkan hasil positif juga untuk memberikan indikator bahwa oksigen dihasilkan pada percobaan ini. Berdasarkan percobaan dapat dilihat bahwa enzim katalase ini bekerja pada jaringan hewan maupun jaringan tumbuhan setelah ditambahkan H2O2, meskipun kadar yang dihasilkan itu berbeda-beda pada setiap jaringan. Untuk jaringan hewan, jumlah gelembung tes nyala dan volume gas rata-rata terdapat pada bagian abdomen. Nah, hal ini sesuai dengan teori di mana letak enzim katalase paling banyak terdapat pada abdomen untuk kepentingan metabolisme. Sedangkan untuk jaringan tumbuhan, gelembung dan volume gas rata-rata banyak dihasilkan oleh kacang hijau yang tua, sedangkan untuk tes nyala memiliki hasil positif untuk kacang hijau yang biji. Ini tidak sesuai dengan teori karena seharusnya berdasarkan teori kacang hijau yang muda atau biji itu yang sedang berkecambah. Aktivasi respirasinya sangat aktif dibandingkan dengan tumbuhan yang tua, sehingga seharusnya kandungan enzim katalase pada yang muda itu lebih banyak daripada yang tua. Nah, penambahan konsentrasi H2O2 juga berfungsi untuk mengetahui apakah masih ada sisi aktif dari enzim katalase setelah reaksi pertama. Ketika konsentrasi H2O2 ditambahkan dan masih terdapat gelembung yang terbentuk, ini membuktikan masih banyak sisi aktif dari enzim katalase yang mampu menguraikan H2O2 menjadi oksigen dan air. Kecepatan reaksi yang dikatalis enzim katalase ini dipengaruhi oleh konsentrasi substrat atau H2O2. Kecepatan reaksi akan meningkat hingga mencapai titik tertentu di atas ambang tertentu, namun di atas ambang tertentu peningkatan konsentrasi substrat ini tidak lagi merubah laju reaksi secara signifikan. Kemudian perlakuan yang kedua yaitu penambahan MnO2.
Penambahan MnO2 ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh MnO2 pada jaringan yang terdapat aktivitas enzim katalase. Pada pengujian cacing bagian anterior ditambah dengan H2O2 itu didapat hasil jumlah gelembung sebanyak 46 dengan volume gasnya 3 mili, sedangkan lalu setelah dites nyala ternyata hasilnya positif. Setelah itu dilakukan penambahan MnO2 pada anterior cacing, didapatkan hasil gelembung yaitu berkurang menjadi 3 serta volume gas menjadi 1 mili. Dan pada saat tes nyala hasilnya tetap positif. Pada pengujian bagian abdomen ditambah H2O2 didapatkan hasil gelembung sebanyak 165 dengan volume gas sebanyak 19 mili. Lalu saat di tes nyala hasilnya juga positif. Setelah itu dilakukan penambahan NO2 didapatkan hasil gelembung berkurang menjadi 5 dan volume gas menjadi 1 mili. Lalu untuk tes nyalanya positif. Untuk cacing bagian posterior ditambah H2O2 jumlah gelembungnya itu sebanyak 140 dengan volume gas 14 mili. Setelah di tes nyala juga hasilnya positif. Kemudian diberi MnO2, jumlah gelembungnya berkurang menjadi 3 dan volume gasnya menjadi 3 mili dan didapatkan hasil tes nyala yang positif. Kemudian untuk yang biji kacang hijau ditambah H2O2, jumlah gelembung yang didapatkan 190 dan volume gasnya sebanyak 25 mili dan uji nyalanya juga positif. Setelah penambahan MnO2 terjadi penurunan gelembung menjadi 6 dan volume menjadi 2. Untuk tes nyalanya positif. Pada pengujian yang kacang hijau muda ditambah H2O2, gelembung yang dihasilkan itu 185 dan volume gasnya itu 10 mili. Untuk uji jalannya juga positif. Untuk penambahan MnO2-nya itu gelembungnya berkurang jadi 3 dan volume gasnya menjadi 1 mili. Dan uji nyalanya juga masih tetap positif. Untuk pengujian yang kacang hijau tua ditambah H2O2 itu jumlah gelembungnya sebanyak 122 dan volume gasnya 7 mili. Untuk penambahannya itu berkurang menjadi 4 jumlah gelembung dan volume gasnya menjadi 1 mili dan uji nyalanya tetap positif. Nah, penambahan MnO2 ini terlihat untuk bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan MnO2 pada jaringan yang terdapat aktivitas enzim katalase. Dari keseluruhan ternyata justru jumlah gelembung dan gas yang paling banyak dihasilkan terdapat pada abdomen cacing. Nah, ini sesuai teori karena pada abdomen itu terdapat metabolisme. Nah, pada jaringan tumbuhan didapatkan hasil bahwa yang paling banyak jumlah gelembung gas oksigen itu pada kecambah kacang hijau muda. Penambahan MnO2 tersebut terlihat bahwa pada semua bahan yang diuji didapatkan hasil bahwa jumlah gelembung dan volume gas oksigen itu yang dihasilkan justru berkurang. MnO2 merupakan salah satu jenis aktivator yang mempengaruhi hasil enzim katalase, yaitu mempercepat proses penguraian H2O2 menjadi oksigen. Beberapa enzim itu butuh aktivator dalam reaksi katalisnya. Aktivator sendiri adalah senyawa atau ion yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi enzimatis. Nah, komponen kimia yang membentuk enzim itu disebut kofaktor. Kofaktor tersebut dapat berupa ion-ion anorganik, salah satunya ion Mn ini. Nah, akan tetapi pada percobaan ini penambahan MnO2 di sini justru mengurangi kinerja enzim katalase yang dilihat dari berkurangnya jumlah gelembung dan volume gas oksigen. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada gangguan. Kemudian perlakuan yang ketiga adalah untuk untuk mengetahui pengaruh dari penambahan pH. Yang pertama itu penambahan NaOH yang bertujuan untuk mendapatkan suasana basa pada substrat. Pada percobaan ini, pH yang dihasilkan dengan penambahan NaOH itu adalah sebesar 9. Setelah dilakukan percobaan, didapat hasil berupa gelembung yang berjumlah 94 dengan volumenya itu 4 mili pada bagian anterior dengan skala tes nyalanya itu +3.
Untuk yang abdomen itu jumlah gelembungnya 89, volume gasnya itu 3,5 dengan tes nyalanya positif 2. Sedangkan yang posterior itu tidak menghasilkan gelembung dan volume gasnya juga tidak ada, tapi untuk tes nyala itu ada positif 1. Sedangkan untuk kecambah kacang hijau pada biji itu ada 116 jumlah gelembung, volume gasnya 5, dan untuk tes nyalanya positif 3. Untuk bagian yang muda itu ada jumlah gelembungnya 163 dengan volumenya 9, dan tes nyalanya ada positif 2. Sedangkan untuk kecambah yang tua itu jumlah gelembungnya ada 118 dan volumenya ada 7, tes nyalanya itu ada positif 2. Untuk penambahan HCl itu pH-nya 1. Di sini dapat dilihat bahwa semua jaringan, baik jaringan hewan maupun jaringan tumbuhan, itu ada hasilnya negatif. Tujuan penambahan HCl adalah untuk mendapatkan lingkungan yang asam. Pada saat dikur, pH itu setelah ditambahkan HCl adalah 1. Pada substrat anterior, abdomen, dan posterior, cacing menunjukkan hasil negatif berupa tidak adanya gelembung yang terbentuk, tidak adanya penambahan volume air, serta uji negatif pada tes nyala bara api yang menunjukkan tidak dihasilnya oksigen dan air. Pada uji substrat lainnya, yaitu biji kacang hijau, kecambah muda, dan kecambah tua juga menunjukkan hasil yang negatif. Pada lingkungan asam yang lebih rendah dibandingkan pH optimal enzim katalase menyebabkan menurunnya kinerja enzim. Bahkan enzim tersebut dapat menjadi tidak aktif. Nah, perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas bagian aktif enzim dalam pembentukan kompleks enzim substrat. pH rendah atau pH tinggi dapat pula menyebabkan terjadinya proses denaturasi dan mengakibatkan menurunnya aktivitas enzim. Enzim katalase mengalami proses denaturasi karena pH yang terlalu asam, yaitu 1, padahal pH optimal dari enzim katalase sendiri adalah 7, sehingga enzim katalase menjadi tidak berfungsi untuk menguraikan hidrogen peroksida. Penambahan NaOH bertujuan untuk mendapatkan suasana basa pada substrat. Pada percobaan ini, pH yang dihasilkan dengan penambahan NaOH adalah sebesar 9. Nah, penambahan NaOH menyebabkan suasana basa pada substrat menunjukkan hasil yang positif dengan ditunjukkan dengan adanya gelembung yang terbentuk dan adanya penambahan volume air serta uji positif terhadap uji nyala api. Hasil yang didapatkan tidak terlalu jauh dan relatif dapat dikatakan enzim katalase dalam substrat masih bekerja dengan baik. Hal ini kemungkinan karena pH yang terbentuk itu nilainya tidak jauh dari pH optimal. Pada percobaan ini pH-nya 9, sedangkan pH optimal enzim katalasenya itu sekitar 7, sehingga enzimnya masih dapat bekerja dengan baik, namun ya tidak optimal pada pH 7. Kemudian ada perlakuan 4, yaitu penambahan, yaitu ada pengaruh suhu. Di sini menggunakan suhu 0 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Pada suhu 0 derajat Celcius bisa dilihat pada bagian anterior itu jumlah gelembungnya 93, volumenya 4, tes nyalanya positif 3. Untuk abdomen itu jumlah gelembungnya 106, volume gasnya 3 mili, dan untuk tes nyalanya ada 3+3. Sedangkan untuk posterior itu jumlah gelembungnya ada 100, volume gasnya ada 6 mili, dan tes nyalanya positif 3. Untuk kecambah biji dan muda hasilnya sama, yaitu jumlah gelembungnya 0 dan bagian mudanya juga 0. Untuk volume gasnya 0,5 dan 0,5 mili, dan untuk tes nyalanya itu positif 1. Sedangkan untuk yang kecambah kacang hijau tua jumlah gelembungnya 163, volume gasnya itu ada 6 mili, dan tes nyalanya +2. Sedangkan pada suhu 80 derajat untuk semuanya itu hasilnya negatif. Pada suhu 0 derajat, jaringan hewan dan tumbuhan itu masih terdapat aktivitas enzim katalase. Namun yang pada biji dan kecambah itu aktivitas enzimnya sangat lambat, ditunjukkan dengan tidak adanya gelembung yang muncul saat percobaan, namun masih ada uji nyalanya. Kemudian pada suhu 80 derajat Celcius itu tidak terlihat adanya gelembung yang menunjukkan bahwa tidak ada
aktivitas enzim katalase baik pada cacing atau kecambah kacang hijau. Enzim katalase ini tidak dapat bekerja pada suhu yang terlalu tinggi karena enzim memiliki sifat termolabil atau tidak tahan panas. Nah, suhu optimum enzim katalase sendiri adalah 35 sampai 30 derajat Celcius. Karena enzim merupakan suatu protein, protein akan mengental atau mengalami koagulasi bila suhunya terlalu tinggi atau terlalu panas. Nah, peningkatan suhu di atas suhu optimum enzim sendiri menyebabkan putusnya ikatan hidrogen dan ikatan lain yang merangkai molekul enzim, sehingga enzim akan mengalami denaturasi. Denaturasi sendiri adalah rusaknya bentuk 3 dimensi enzim yang menyebabkan enzim tidak dapat lagi berikatan dengan substratnya. Pada suhu rendah akan mengakibatkan enzim bekerja kurang optimal atau aktivitasnya lambat atau tidak atau aktivitasnya tidak bekerja secara optimal. Selanjutnya ada interfere dan precaution. Interfere atau gangguan ini merupakan gangguan yang terjadi pada saat selama percobaan sehingga hasil yang didapatkan belum sesuai dengan teori. Yang pertama ada kecambah yang tidak hancur sempurna, menyebabkan hasilnya yang seharusnya aktivitas enzim itu lebih banyak pada kecambah muda, namun ada beberapa hasil yang menunjukkan bahwa aktivitas enzim itu banyak di kecambah yang tua. Ini dapat terjadi karena kecambah yang dihaluskan itu tidak hancur sempurna. Kemudian bisa juga terjadi pada saat pengocokan tabung reaksi yang kurang kuat sehingga jumlah gelembung ataupun volume gas yang terlihat itu kurang dari yang sesuai dengan teori. Kemudian ada kebocoran sumbat karet, tabung reaksi, dan selang plastik. Kemudian ada udara yang terperangkap di bagian atas gelas ukur sewaktu dibalikan. Yang kelima ada kurang teliti dalam mengamati hasil. Kemudian pencegahannya dapat dilakukan untuk agar gangguan-gangguan tersebut tidak terjadi. Yaitu yang pertama ada perhatikan kesesuaian alat dan bahan. Yang kedua memeriksa alat apakah sudah terpasang sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian yang ketiga ada proses penghancuran sampel harus sudah sesuai. Yang keempat ada tabung reaksi dikocok dengan kuat agar terlihat jumlah gelembung dan jumlah volume gasnya. Kemudian yang kelima, jangan sampai ada udara yang terperangkap di bagian atas gelas ukur. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.